semangat kepada kami dan hati yang baru untuk kami dapat mempersembahkan terlebih dahulu Tuhan, hati kami, penyembahan kami dan pujian kami kepada Engkau untuk kami dapat memperoleh sesuatu yang baru daripada Engkau, yaitu tuntunan Roh Kudus-Mu atas kami. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami Tuhan, kami telah menyerahkannya lebih dulu kepadamu. Biar Roh Kudus yang menuntun kami dan mengarahkan kami Tuhan sepanjang hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami The Power of Love pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi setiap para pelayan, baik pembawa firman, pemimpin pujian, para pendoa syafaat, dan sebagainya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih semua acara ibadah kami pada pagi ini, dan biarlah setiap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu pagi ini, biarlah Tuhan menerima segala puji dan sembah kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, amin. Kami persilakan Pastor Surbakti untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, bentar ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan sampai hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun dalam perjalanan hidup kami. Penyertaan-Mu luar biasa. Tuhan, pagi ini kami berdoa minta supaya senantiasa dalam kami mendengarkan firman-Mu. Sungguh pengorbanan-Mu turut atas kami, baik yang menyampaikan, baik mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara kasih Tuhan. Hari ini kita tetap dengan tema yang sama, yaitu peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Karena kita tahu bahwa andalan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yaitu bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru dalam Lukas katakan, ya, ini kadang-kadang orang bisa salah artikan, tapi saya jelaskan sedikit ya. Di mana Tuhan katakan mintalah, carilah, ketoklah. Ini penekanannya adalah berfokus kepada Roh Kudus. Walaupun kadang-kadang bisa orang terjemahkan kepada yang lain. Saya bacakan Lukas pasal 11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi penekanannya minta, ketok, cari itu, kalau saya renungkan lebih berfokus kepada Roh Kudus. Waktu itu Roh Kudus belum turun karena Yesus belum dimuliakan. Tapi Yesus berpesan bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan aku pergi. Artinya apa? Yesus salib, meninggalkan dunia ini, dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan dia memohon supaya penghibur, yaitu Roh Kudus, itu turun. Dan setiap orang percaya mengalaminya.
Ya, setiap orang percaya mengalami bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap orang. Di sini katakan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Jadi Roh Kudus punya kerinduan untuk diam bersama setiap orang percaya. Kata setiap orang percaya bukan sekedar setiap orang Kristen dalam pengertiannya, tapi setiap orang yang merindukan bahwa tubuhnya itu baik Roh Kudus. Di mana Roh Kudus punya kerinduan yang kuat, yang dalam sekali untuk menyatu dengan orang-orang percaya. Jadi kerinduan ini juga tentunya kita yang tergabung dalam komunitas The Power of Love ini punya kerinduan yang kuat. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus ini memang harus dirindukan, bekerja. Roh Kudus ini bekerja ketika kita memberikan keleluasaan dalam diri kita. Pentingnya kita berdoa supaya ada satu kepekaan bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Karena Roh Kudus itu akan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Luar biasa. Dan ini janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Tapi seberapa banyak orangkah punya kepekaan bagaimana Roh Kudus memimpin hidupnya? Ini satu pertanyaan. Walaupun Roh Kudus itu punya kerinduan yang kuat untuk tinggal bersama-sama orang percaya. Bahkan ada komunikasi yang terus-menerus dengan orang percaya. Sehingga orang percaya itu punya kekuatan, punya kemampuan. Tidak mudah digoyahkan dengan kondisi situasi yang sedang terjadi. Karena Roh Kudus satu pribadi daripada Tuhan sendiri yang bersama-sama orang percaya. Sehingga orang percaya itu mendapat kekuatan yang baru. Dan terus baru dan baru terus. Maka pentingnya kita memahami tentang peran Roh Kudus dalam setiap orang percaya. Karena kekuatan kita bukan dari luar, tapi dari dalam. Within us. Jadi Roh Kudus dengan roh kita ada satu kesatuan sehingga dalam kondisi sekalipun, nah Roh Kudus berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia bersama dengan kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri manusia? Tadi kita punya kerinduan dulu. Dan kita percaya bahwa Dia menyertai kita, bukan hanya sewaktu saja, tapi menyertai sampai selama-lamanya. Tapi Roh Kudus juga bekerja memimpin setiap orang percaya. Saya baca Yohanes 16 ayat 13 katakan, tapi apabila datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus punya peran penting. Memimpin setiap orang percaya. Yaitu kepada seluruh kebenaran. Bukan sebagian, seluruh. Jadi kalau kita percaya bagaimana pekerjaan Roh Kudus luar biasa dalam diri kita, kita tidak mudah lemah. Kita tidak mudah kecewa. Kenapa? Karena kita mengaktifkan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kenapa ada orang yang sudah berkata, oh aku sudah punya pengalaman Roh Kudus memimpin hidup saya. Tapi kok bisa kecewa? Kok bisa sedih? Kemungkinan besar dia renungkan kekecewaan itu. Renungkan masalah itu. Tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan,
siang dan malam ia seperti pohon ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Roh Kudus memimpin kita ketika kita ada masalah, ketika ada problem. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran dalam kondisi situasi yang secara manusia kita tidak kuat, kondisi tidak mampu. Roh Kudus memberikan solusi kepada kita. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bagaikan suara Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita kembali apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa sepatutnya kita perbuat ketika kita dalam kondisi bermasalah. Pada saatnya Roh Kudus memimpin kita untuk berdiam diri. Tidak mengerjakan sesuatu, mulut kita juga tidak terungkap sesuatu kata-kata, tapi ada hubungan pribadi, personal relationship. Nah, itu enaknya. Saya bisa bersaksi kepada kita bagaimana saya sendiri bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya problem. Tapi ketika saya menghadapi sesuatu masalah, ada kalanya saya secara pribadi memberi waktu, berhubungan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Apa yang saya harus kerjakan? Ini luar biasanya. Jadi kalau kita membangun hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus, kita baikkan manusia ilahi. Manusia yang mempunyai kekuatan. Yang orang lain pun bisa terheran. Bagaimana kita orang yang luar biasa, orang lihat, wah kok bisa ya, kok bisa mampu, kok bisa kuat. Dan kita bisa berkata, aku bisa kuat, aku bisa mampu. Ini semua oleh karena kekuatan Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Disinilah kita bisa bersaksi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu betul-betul inginkan kita kuat, bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari. Dan itu menjadi satu gaya hidup. Setiap hari kita kuat, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kita menjadi saksinya. Saya baca Yohanes 15:26 katakan, jika penghibur yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kita punya kemampuan bersaksi tentang Yesus. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kemampuan. Kenapa? Cenderung kita menjadi takut. Takut sesuatu yang belum terjadi, tapi sesuatu yang takut yang mungkin nanti begini, nanti begitu. Kita seolah-olah mereka-reka apa yang akan terjadi, apa perlakuan orang dan sebagainya. Tapi Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk berkata tentang Yesus. Jadi orang tertarik mendengar kita bersaksi, bukan hanya menyampaikan satu kebenaran kepada yang lain, dirangkai-rangkai menjadi banyak ayat. Tidak. Tapi Roh Kudus itu menjelaskan kepada kita. Roh Kudus itu berbicara kepada kita melalui firman Allah yang pernah kita baca, pernah kita dengar dari orang lain. Dan itu menjadi hidup kembali. Itu bagaikan suara Tuhan melalui Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dan kita punya kemampuan ekstra. Dan kita menjadi saksinya yang hidup. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan bersaksi, menceritakan pengalaman hidup kita. Bagaimana kekuatan demi kekuatan. Jadi kesaksian kita itu bagaikan garam. Saya dengar ada orang memberi ilustrasi.
kita sulit menuntun kuda masuk ke dalam air untuk minum. Tapi ketika kuda ini mulutnya diolesi dengan garam, dan kuda ini dengan sendirinya kita mudah ajak ke dalam air itu. Karena apa? Ada rasa haus. Dia ingin minum. Apa artinya ilustrasi ini? Ini menggambarkan ketika kita bersaksi tentang pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan memimpin kita melalui Roh Kudus. Kesaksian kita itu bagaikan garam bagi orang lain. Orang pingin dengar lagi, pingin dengar lagi, pingin dengar lagi. Karena apa? Karena kita menceritakan pengalaman hidup, relasi hidup. Kita setiap hari baikkan sekolah, namanya sekolah kehidupan. Dan setiap hari kita mengalami sendiri. Dan kita bisa cerita kepada orang lain. Menceritakan bagaimana pengalaman kita, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana kita kuat, bagaimana kita sanggup, bagaimana kita mampu, bagaimana kita bisa melewati segala masalah di masalah, problem dengan problem, kesukaran demi kesukaran. Kita lewati semua itu dan ada satu suka tersendiri. Dan ini yang membuat orang tertarik. Kenapa orang tertarik? Karena kita menceritakan bukan pengalaman orang lain, tapi bagaimana pengalaman kita sendiri, bagaimana Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, artinya kepada kebenaran yang kita sudah pernah dapatkan. Maka kalau orang bergaul dengan Roh Kudus, bagi dia tidak ada istilah lemah. Lemah itu terjadi ketika hubungan kita dengan Roh Kudus itu jarang. Kurang dekat, kurang ada kepekaan. Maka kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya pribadi, ketika saya kalau tidak suka aja sama orang, saya tanya kepada Tuhan, Roh Kudus, kenapa aku nggak suka sama orang itu? Dan dijelaskan. Saya mungkin dapat info-info dari orang lain tentang seseorang. Sehingga info itu menguasai pikiran saya. Sehingga info yang negatif itu masuk dalam pikiran saya. Dan saya berdoa. Saya buang segala info-info negatif itu. Dan saya izinkan Roh Kudus bekerja. Sehingga saya bisa mengalami satu pengalaman baru. Dan terus-menerus mengalami lagi. Nah, kan Roh Kudus itu tidak mau kita lemah. Hanya iblis yang ingin kita lemah. Apa pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis itu ketika orang menyampaikan sesuatu kata-kata, apa kita itu menjadi kepahitan, apakah menjadi kegeraman, apa menjadi kemarahan dan sebagainya. Dan iblis terus ciptakan itu sehingga kita lupa untuk bergaul dengan Roh Kudus lewat rohnya. Roh Kudus dan roh menyatukan roh kita. Tetapi apa kata Tuhan? Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena itu menjadi troublemaker. Itu yang membuat kita tidak mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Jadi sesuatu yang patut dibuang harus dibuang. Nah, dari manakah kesanggupan untuk membuang itu? Dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita ingat perlakuan orang lain, kita ingat perbuatan orang lain, waduh sakitnya. Tapi Roh Kudus bekerja. Jadi peran Roh Kudus itu memberikan kita kesanggupan. Kesanggupan membuang sesuatu yang harus dibuang. Karena itu tidak berarti, tidak berguna, tidak bermanfaat kita buang.
Tapi apa yang kita lakukan seharusnya? Tapi inilah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kesanggupan untuk saling mengampuni. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita tidak berfokus kepada seseorang, tapi berfokus kepada potensi-potensi. Orang ini apa potensinya? Apa kemampuannya? Apa talentanya? Kita selalu merenung kepada itu. Kita bergaul dan kita tanya kepada Tuhan, orang ini dari segi mana kita bisa gali potensinya, sehingga dia mengerti potensinya, dia bisa bangkit, dia bisa bersemangat. Itu semua oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Salah satu pemberian Tuhan kepada saya adalah mampu melihat sesuatu yang belum terlihat. Itu kemampuan, ya. Mampu melihat sesuatu yang belum terlihat. Artinya secara alam bawah sadar. Itu Tuhan berikan. Satu kesaksian yang saya alami sendiri. Saya dulu belum begitu bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, masih sedikit saja. Tapi secara alam bawah sadar, saya bisa melihat kepada diri saya bahwa saya sedang menerjemahkan seorang pembicara dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dan waktu saya tutup mata itu melihat seperti itu. Dan saya katakan, itulah saya Tuhan. Padahal belum kenyataan. Sama seperti juga arahan Tuhan kepada Abraham, lihat bintang-bintang di langit. Padahal anaknya belum ada, tapi seperti itulah keturunanmu. Melihat sesuatu yang belum terlihat. Dan Tuhan juga membimbing saya ke arah itu, melihat sesuatu yang belum terlihat. Dan akhirnya Tuhan buktikan bahwa Dia berkuasa, memberikan kemampuan pada orang yang merindukannya. Dan pada waktunya ada orang minta kepada saya untuk menerjemahkan seorang hamba Tuhan yang berasal dari Amerika, dan dia ada di Hotel Johnny Pardede di Jakarta. Dia tinggal di sana, tapi tidak ada penerjemah karena dia pikir kalau cari penerjemah yang sudah handal itu membutuhkan biaya besar. Nah, sementara dia bilang, Pak Subakti siap nggak tanpa dikasih PK? Saya bilang siap. Yang penting karena Tuhan percayakan. Dan itu saya lakukan, saudaraku. Dengan pengalaman itu makin bertambah-tambahlah kemampuan Tuhan berikan. Sampai ke daerah Tanah Karo sana. Bisa menyampaikan itu karena kemampuan Tuhan. Jadi saya mendampingi hamba Tuhan itu sampai ke Banjai, sampai ke desa-desa, kita ibadah malam. Dan itu semua bisa terjadi oleh karena Roh Kudus berperan dengan luar biasa. Kalau Tuhan bisa memberikan hal ini kepada saya, Tuhan juga terlebih lagi memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin belum terjadi, tapi Tuhan akan nyatakan itu akan terjadi melalui kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus, kemampuan-kemampuan yang ekstra yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, dan Tuhan kerjakan melalui kita. Jadi saudara kasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu Dia akan memimpin kita. Dia akan menyertai kita. Dan Tuhan berikan kemampuan bersaksi, menceritakan tentang pribadi Yesus melalui kita, apa yang Dia sudah kerjakan, apa yang Dia sudah lakukan. Sehingga kita tidak merasa seorang diri. Tapi dimanapun kita ada, dalam situasi mungkin tidak ramai, tapi kita tidak pernah merasa kesepian. Karena Roh Kudus itu bersama dengan kita. Tuhan berkati, inilah firman Tuhan hari ini. Saya sampaikan buat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami secara dalam. Sehingga lewat Roh Kudus ini
kami mengerti tindakan-tindakan apa yang kami lakukan, sehingga kami semua berpotensi, bahkan berkembang lagi potensi kami, sehingga kami mengerjakan secara maksimal, dan itu semua oleh karena bimbingan Roh Kudus dalam diri kami, sehingga kami adalah manusia ilahi, menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Kami adalah sebagai duta-duta Kristus, menceritakan kepada orang lain, pada dunia, bagaimana kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar.